menanggapi ini nih, karena kita tahu Hilda Romer. Iya. Mereka punya Grok tadi. Grok ada. Mereka punya Angela tadi ya. Cuman balik lagi karena penggunaan Grok sekarang lebih cenderung Ke kayak XP hybrid ataupun ya. ke Gold kadang. Iya, item hybrid pula. Jadi nggak bisa terlalu lama juga di frontline sana karena kebanyakan sekarang untuk Groknya itu kebanyakan dipakein Blade of Hephaestus ditambah lagi dengan Blade of Despair baru item defensif. Nah ini dia nih, Panzer akan mendapatkan gangguan nih harusnya dengan ada Angela, dengan adanya Lilia agak sulit nih. Agak sulit Panzer harusnya. Iya, karena di heal terus. Ya, di heal terus. Belum lagi nanti efek slownya juga udah nongol. Sepertinya Panzer gak bisa memaksakan keadaan karena untuk Purple Buff sendiri akan berhasil diamankan oleh pemain dari Araki Oshi. Iya, masih bisa dipukul mundur oleh Araki Rakit. Oshi. Araki Sena. Mabuk. Aduh, tapi ternyata lihat Banana yang akan menjadi target yang berubah ternyata Pak Pulung. Dan ini menarik karena meskipun tidak berhasil ngambil purple buff-nya, tapi bisa nyulik ke arah Banana. High Endra yang dia bawa ya. Kadang kemarin kalau gue kemarin ngelihat ada Watt juga yang menggunakan. Dia menggunakan emblem dari Marksman yaitu Weapon Master. Dimana itu pun bisa menambahkan lagi ke armornya, bisa menambahkan lagi ke damage-nya. 15%. Iya. Menarik ya. Lumayan kan? Lumayan. Padahal kalau yang biasa kita lihat paling emblem support atau nggak emblem tank. Kayak begitu, rumit banget sekarang, puyeng. Iya makanya kita bisa dikejutkan dengan hanya perbedaan emblem aja ya Pak Pulung. Iya, kadang kalau ini kita bawa kereng, wah udah banyak kata-kata mutiara tuh. Wah, langsung aku mute kali ya. Tapi kali ini lihat Retrieval yang bakal coba diharas begitu saja Panzer. Yang mau tidak mau bakal menjadi sandbag. Tapi itu setidaknya cukup buat Panzer nge-cover ke arah Cakem. Karena Cakemnya tadi udah diharas abis-abisan. Dengan needle yang dimiliki sama Taka. Oke, cuman masalahnya nantinya bagaimana pola permainan dari tas Dede nih harusnya. Item seperti apa yang akan dia bawa? Apakah dia akan hybrid? Apakah dia akan full damage? Itu yang kita belum tahu nih. Defensif ya? Jujur kalau misalkan dari seorang Masya dari mata Ninja Joji, apalagi dengan emblem sawi seperti ini, enaknya full defensif. Itu bakalan jadi awet banget di depan sana, bakal lama banget untuk numbangin sama Retrieval, kecuali dia megang ke arah di mana sword ya. Iya, tapi memang sih tergantung lagi ya. Ini karena Panzernya masih ngeganggu banget sih. Ini semua dari pemain EVOS bener-bener di zoning player-playernya juga dari seorang Panzernya nggak mau kasih pemain dari Araki untuk maju Pak Pulung. Oke, sementara itu Tempest Oblate langsung dikeluarkan. Di mana dia landing? Sudah ditunggu di bawah, dicakar perutnya, sobek sudah punggungnya. Sementara itu kali ini dari Purple Buff-nya akan langsung diamankan oleh tas Dede dengan tidak adanya gangguan. Dengan adanya backupan dari Panzer, hancur sudah. Purple Buff berhasil diambil, lalu mereka akan mengadakan invasi lagi ke arah yang berbeda. Iya, dan kali ini lihat Falah yang justru malah kayak sekarang dia udah mulai rotasi lagi, lebih maksimal harusnya di menit yang ketiga kali ini. Karena harusnya dia udah dapetin setidaknya satu item yang hampir jadi ya. Karena dia udah dapetin 2 assist juga. Plus dia juga udah level 5 kali ini bareng dengan 2 pemain dari EVOS sendiri. Sementara Panzer yang masih coba untuk ngeharas, Gowe udah mulai dibuka dari seorang Taka. Dan bahkan Panzernya nggak tumbang. Karena ngelihat dari rotasinya EVOS yang kali ini udah mulai jalan di menit yang ketiga. Tas juga udah mulai bermain dengan cukup berani. Dapetin orange buff-nya dari Araki. Orange buff dapat lagi nih Cimomo. Iya. Apa kabar Retrieval? Retrieval. Nah sekarang dia mencoba untuk masuk ke bagian depan situ. Tapi dia nggak dapat langsung dengan Pendragon. Berarti akan ada informasi lagi. Dan dia gak ada purple buff juga Pak Pulung. Level masih level 4. Sebenarnya tas Dede udah level 7. Ini cuap capek banget sih. Iya, ini udah benar-benar berbeda banget. Walaupun tadi kita bisa melihat bahwa Panzer nggak punya banyak impact ya di saat dia invasi. Seenggaknya itu udah membuka informasi sih pada tas Dede. Ya udah invasi aja. Dan pada akhirnya lihat perbedaan 3 level seperti ini. Apalagi di saat linknya tidak ada buff, itu bakalan jadi PR banget dan membuat link pun nggak bisa bermanuver dengan sangat-sangat cepat dan luas. Jadi linglung ya Pak Pulung. Jadi linglung. Sama-sama Demon Slayer tapi tetap kita balik lagi ke arah yang berbeda. Ada perbedaan 4 level di sini. Ada berapa poin dari Retribution yang jaraknya itu jauh banget loh. Bener. Apabila mereka mengadakan kontes ya udah di atas kertas. Tas Dede pasti bakal menang gitu. Tapi kita nggak tahu, mungkin akan ada human atau bagaimana. Sekarang Tempest Oblate langsung dikeluarkan, Angela di dalam tubuhnya cuman Panzer masih cukup tebal, masih ngibrit dari tersebut. Dengan adanya pergerakan yang terus dilakukan juga 3 player mencoba untuk langsung mendapatkan ke arah Panzer. Panzernya masih bisa kabur dari atas sebagai tersisa, masih bisa selamat. Panzer benar-benar menjadi sebuah tank yang begitu kuatnya, menahan seluruh damage yang dikeluarkan. Karena levelnya sama gitu loh, Panzer sama juga sama levelnya. Dia gak ada takutnya ya Pak Pulung. Dan kali ini lihat Pendragon menggunakan flickernya hanya untuk mengambil jalur aman. Tapi lagi-lagi EVOS
Kalau kita ngelihat satu nih kamera kita, observer mungkin nge-pick ke arah satu, tapi sebenarnya di belakang tuh banyak pemain-pemain dari EVOS. Karena cover up dia cepet banget, lihat nih keprek begitu saja Banana. Oh terhalang ada satu buah barrier, tapi ternyata Banana harus tumpang di tangan seorang Tas Dede. Dan bahkan ini menurut aku kayak udah sulit juga dari RRQ karena apa ya, Retrieval mau gak mau kayak dia harus dapetin momentum dapetin purple buff. Plus dia harus split push juga. Dia harus kasih distraction karena untuk team fightnya sekarang udah gak bakal bisa. Lihat level 9 berbanding level 6. Gimana caranya gitu loh. Lewat fight barusan ada celah sedikit yang memang kalau Retrieval itu bagus banget loh. Dia berhasil akhirnya mendapatkan ke arah purple buff. Akan ada tempo permainan mungkin akan dinaikkan sedikit oleh mereka dengan adanya energi yang dia punya. Cuman EVOS gak mau memberikan kesempatan lebih. Coba lihat ada lagi satu auto turret ngancur di area bottom lane. Fun fact, Tas Dede menempati top 1 GPM dengan total 871 gol per menit pada pertengahan MDL season 5. Wow. Rekor sejauh ini ya. Season 4 kemarin lebih tinggi lagi, Pak. Berapa tuh? 1060. Nah ya. Lo inget malu itu. Tapi tiba-tiba Panzer hilang begitu saja karena damage-nya udah mulai berasa juga dan Retrieval lebih berani ketika dia punya purple buff ya. Jadi Panzer pun harus respect menurut aku karena kali ini udah ngelihat dari rotasi yang dibawakan sama EVOS. Kayak gila gak ada yang peduli sama Infas lewat ya. Kenceng banget loh ini temponya. Ini habis di bore up apa gimana nih? Masalahnya Falah langsung mundur lagi dengan Rainer yang dia gunakan. Sementara Cakim, kita belum tahu Blend of Order-nya masih ada loh. Agak terlalu greedy untuk bisa menembus masuk ke dalam satu auto turret dan juga mengejar ke arah Lunok. Sekali kita masuk, dia Blend of Order, puyeng gitu. Iya, mau gak mau kayak apakah reset harus mundur tapi udah setengah jalan gitu kan. Jadi memang keputusannya harus benar-benar wise banget dari RRQ kalau mereka memang mau ngincer ke arah Cakim. Tapi kali ini lihat Tas Dede, dia fokus banget sama farmingan. Tapi ternyata lihat Akit masih bisa untuk mundur, masih bisa punya flicker juga. Tapi lihat Panzer, mau digeser. Gemes Panzer ngajak nonton konser, lihat udah bawa gitar. Enggak gitu. Ngajak manggung, manggung yuk. Tapi ternyata tidak mau dan sekarang ada Banana yang masih memberikan perlindungan terlebih dahulu kepada Retrieval. Pendragon melihat dari kejauhan, tapi Falah ini di akhirnya gue ngelihat bagaimana permainan Falah. Dulu gue pernah ngeliat dia, cuma 1 game doang, habis itu kan diganti lagi tuh permainannya. Dan sekarang gue bisa ngelihat lagi bagaimana cara dia bermain. Untuk sekarang sakit banget, Panzernya udah mulai nge-crack juga ke arah satu plane yang dimiliki oleh RRQ Sena. Namun Tempest of Blade-nya mulai masuk juga, damage-nya hilang sudah Panzer itu kali ini dengan adanya 4 player yang memberikan damage ke arah tubuh ya. Iya, menurut aku dari Retrieval juga dia udah mulai dapetin momentum balik ya. Dari temponya udah didapetin juga sama Retrieval setelah adanya satu purple buff, plus dia udah bisa mainin rotasi juga kali ini. Tapi sementara itu Akit yang bakal coba diharap. Connect dari Pendragonnya dan bahkan tumbang Akitnya. Ini menurut aku dari RRQ pun harus berhati-hati karena kita tahu ya Akit ini benar-benar harus dimaksimalin untuk team fight 5 lawan 5 ya ketika RRQ dan juga EVOS bertemu. Tapi masalahnya kalau tidak ada satu buah hard guard ini bakal sulit tentunya RRQ. Dan dari linknya sih, pertama kekurangan level dan juga kekurangan item. Sakit banget Bu, itu damage apaan? Belum lagi Tempest of Blade pun langsung membuat dia kabur dari area tersebut. Tapi coba lihat, ada pergerakan ini kejar dan hilang sudah untuk Retrieval-nya. Wow! Hilang dikejar begitu saja. Ngeliat ada satu momentum yang bisa dimaksimalkan oleh Pendragon. Dia langsung ngejar, pokoknya kayak tumbangin Retrieval-nya, pecahin team fight-nya, pisahin aja dari RRQ dan juga EVOS. Ini bakal jadi poin plus sebenarnya untuk EVOS sendiri. Karena banyak banget hero yang mobilitasnya tinggi, lihat. Siapapun yang kelihatan di depan itu bakal dikejar. Ini ada Hilda Racing, ada Pendragon juga, movement speed-nya lumayan tinggi. Dan bahkan Tas sendiri yang notabene dia juga punya 3 bar HP weh. Ini yang harus dinotis ya, yang tumbang tuh cuma Hilda. Karena kenapa? Dia adalah beacon. Bahasa Indonesia apa ya? Beacon itu mercusuar. Iya. Mercusuarnya EVOS. Dia tuh bener-bener kayak ngesignalin apa yang terjadi. Kalau emang pada deket-deket ya udah di follow up. Kalau misalkan emang dari teman-teman EVOS nggak ada yang bisa ngebantu Hilda, ya udah dia cuma poking-poking sebentar. Seenggaknya itu ngegangguin dari segi junglernya ataupun dari segi bagaimana caranya teman-teman RRQ ini melakukan rotasi. Entah itu ngambil ke arah soft spotnya ke hero-hero seperti Lilia, Taka ataupun dari Akitnya. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat sisanya nggak ada yang tumbang sama sekali. Yang berarti memang dari EVOS ini startnya bener-bener jalan banget. Hilda sebagai tumbalnya, tapi tradingnya selalu worth it. Entah itu dari turret ataupun turtle yang didominasi terus oleh teman-teman dari EVOS. Menurut aku agak sulit juga sih, karena di sini Banana itu untuk build damage kan. Iya. Jadi kayak nggak ada yang nanganin juga sebenarnya, nggak ada yang jadi sandbag buat RRQ Sena juga kali ini. Jadi
emang agak sedikit sulit. Meskipun Archisena mereka punya damage yang cukup ya. Tapi dengan lihat EVOS yang bermain objektif tentunya. Mereka dapetin network yang lebih unggul dibandingkan Archisena. Jauh Berbanding banget. 9.000 sekarang. Dan bahkan kita oke lah kalau ngomongin level. Tapi kalau misalnya ketinggalan dari segi Mak sakit banget. dia bahkan lihat sampai pakai Black Shield Pabulung, Pendragon sampai masuk Oh my God. ke area base-nya. Ngezoning player dari Archisena dan bahkan Tempest of Blade mulai dibuka begitu saja. Lordnya dibiarkan mengganggu di area bawah dan bahkan 2 hilang dari Archisena. Ini yang sulit Banana. Mereka nggak punya satu hero defensif yang benar-benar bisa kuat. Jadi sandbag di area depan, ngasih space ke arah damage dealernya dari Archisena. Sementara Lordnya berhasil tumbangan. Tapi lihat EVOS, mereka coba untuk ngegaruk ke area base-nya. Dan bahkan Super Minion juga mulai masuk di area atas. Wah ini gila sih, ini luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh EVOS Icon. Namun untuk sekarang ada 2 player mereka yang berhasil dihancurkan dan Warden menghilang sudah. Untuk kali ini Melisanya akan dikejar habis-habisan karena sekarang Warlord mencoba untuk memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi Plexusnya dengan Ari Gloomnya hilang sudah. Beberapa pemain dari EVOS Icon, 3 player yang menghilang. Tapi tetap objektifnya diambil semuanya. 3 best turret hancur. Tapi tadi sebelumnya di saat mereka mengambil Lord, ada yang ngitung nggak itu berapa detik? Nggak ada, bersepersekian. Garuk, tembak hilang. Iya. Semua. Dan barusan ada sebuah strategi yang begitu mengejutkan. Renner ditembakin di satu sisi dengan adanya pergerakan flicker, Brilliant of Order, hilang lagi Pak. Iya makanya. Ini wah kenceng banget mainnya. Dan satu lagi Falah sih. Falah selalu ngikutin kemana rekannya. Kadang dia rotasi bersama Dairet. Kadang dia rotasi bersama Caki menggunakan Lunox. Gue gak tahu objektif dia kemana. Tapi dia selalu ada di dalam pertempuran loh. Karena AoE-nya cuma di Falah doang. Area of effect-nya cuma di Falah doang. Makanya dia bener-bener dibutuhkan banget oleh EVOS. Karena lihat dari sisanya. Dari Daerah, dari Lunox, dari Masha dan juga dari Panzer. Ini semuanya cuma single target doang. Kalau misalkan gak ada Falah, otomatis ini bakalan jadi pick off yang cuman chaining doang. Sementara dari teman-teman RRQ, kalau Red Ripple di combo lagi sama seorang Angela, melakukan Tempest of Blade ke depan sana, seenggaknya nggak ada, kalau nggak ada Falah, ini damage-nya nggak bakal ada yang masuk ke teman-teman RRQ. Karena nggak ada yang di safe zone. Ayo coba kita hitung ya. Berapa detik? Oh tidak. Belum ya, belum. Mereka mau coba bet dulu kali ini. Oh tapi Banana bakal coba mundur begitu saja. Ngeliat dan respect terhadap damage yang dimiliki sama EVOS Icon kali ini. Tapi ini menurut aku dari EVOS Icon mereka juga perlu berhati-hati karena Red Ripple masih cukup kuat di menit yang ke-12 kali ini. Cepet banget. Dan Panzer cuma ngezoning aja player-player dari RRQ. Dan bahkan ini hilang begitu saja. Dipeluk. Cukup cepat. Dia baru nyampe Red Ripple. Itu baru langsung hilang deres banget. Thunderclap. Masalahnya sekali di Thunderclap itu armor pergi Bu. Iya. Gua nggak ikut-ikut lagi banget. Langsung hilang, armor nggak ada lagi masalahnya. Wow. Sebentar, for your information, Thunderclap ini adalah salah satu skill yang dimana efeknya itu 50% dari extra HP. Kalau misalkan extra HP-nya 6.000, ya udah damage-nya 3.000 berarti. Iya. Itu dia. Lu mau kayak gimana juga armornya juga insecure Bu. Iya. Saya kayaknya tembus-tembus aja deh kalau damage sebesar itu. Dan sekarang Lordnya ada konsel pula. Tapi barrier dikeluarkan. Lordnya agak sedikit terhenti. Malah main treadmill di bagian belakang. Dengan adanya lagi pergerakan lagi Berwajah di bagian belakang. Udah ada satu player yang bisa didapatkan. Udah ada 2 player lagi yang langsung hancur. Shutdown tercipta. Tapi base-nya tidak bisa diselamatkan. Dan hilang sudah. Game yang pertama menjadi milik dari